Ya, selamat datang di channel gua Green Mumbat. Kali ini gua akan memulai sebuah seri baru, masih masuk ke dalam bahasan otomotif. Cuman di sini ada yang berkelanjutan ya serinya. Jadi mungkin kalau untuk viewers yang lama mungkin sempat melihat kalau misalnya gua itu bikin semacam kelanjutan video gitu ya, kayak part 1, part 2, part 3 dan lain sebagainya gitu. Dan di sini gua rasa gua pengen bikin sebuah jangka panjang gitu ya. Jadi kelanjutan jangka panjang dari sebuah video dimana gue akan menjelaskan beberapa hal gitu ya, karena gue sendiri tergabung dalam sebuah forum di Facebook yang lebih senang membahas tentang motor-motor bekas gitu, motor-motor bekas atau ya pokoknya kaum bergajulan yang hobinya motor second gitu ya. Jadi intinya gitulah gitu. Dan di sini gue pengen ada beberapa syarat gitu ya dalam pembahasan seri ini, dimana pertama, apapun yang gue omongin dalam seri ini budgetnya adalah 20 juta gitu loh. Jadi entah dari harga belinya sampai modifikasinya segala macam, nanti gue bakal bahas itu cuman maksimal 20 juta gitu loh. Terus gue bakal bahas beberapa spesifik ya. Tadinya gue pikir kayak mau jadi YouTuber yang lain gitu ya. Jadi gue kayak top 10 motor di bawah 10 juta, top 10 di bawah motor 20 juta. Tapi gue pikir gue bukan tipikal orang yang bisa membuat list seperti itu gitu, karena setiap motor itu punya kegunaan masing-masing dan lain sebagainya gitu. Sebagai contoh, motor yang bakal gue bahas yang mungkin dilihat dari titel adalah Minerva Megeli RV gitu, atau RE, pokoknya Minerva Megeli 250 Gen 2 gitu loh. Jadi itu adalah salah satu motor yang mungkin gak akan pernah gue beli di real life gue gitu loh. Tapi ya bisa dibilang dia punya purpose sendiri. Kenapa gue nggak pakai itu nanti bakal dibahas di video. Oke, jadi sebelum panjang, gue mau menjelaskan dulu motor atau sejarahnya Minerva Megeli 250 RV atau RE ini. Jadi beberapa orang beranggapan bahwa Minerva Megeli 250 ini adalah motor buatan China gitu kan, bla 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 bla. Dan itu juga bukan sesuatu yang bisa dikatakan unreasonable ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sejarahnya Minerva sendiri, sebetulnya Minerva ya, dari dulunya itu awalnya itu dari PT Lochin apa, gue lupa nama PT-nya, terus kemudian masuk ke dalam PT Minerva. MMI itu gue lupa, pokoknya itu ganti nama, ganti kepemilikan segala macam yang kayak gitulah, nggak tahu pemiliknya sama apa beda, pokoknya gitu. Jadi Minerva merek kita bicara merek Minerva sendiri itu asli Indonesia. Jadi kalau lu bilang ada gak sih motor nasional? Ya kalau lu mengkategorikan motor nasional itu motor buatan Indonesia, ya salah satunya Minerva gitu. Minerva adalah brand merek Indonesia, so it's not a copycat gitu ya. Jadi bukan merek Cina, bukan merek mana gitu, tapi itu merek Indonesia gitu loh. Nah, terus kemudian masuk ke dalam bahasan kok bisa dikaitkan dengan Cina. Jadi untuk Minerva generasi pertama itu memang ada campur tangannya brand Cina gitu ya. Salah satunya adalah Bensi. Gue nggak tahu baca tulisannya gimana, nanti gue bakal kasih link webnya di deskripsi gue. Apa sih Bensi itu? Ya semacam manufaktur, dia dari Cina gitu ya, dari negara Cina gitu. Kemudian ada juga yang mengkaitkan dengan Jerman gitu. Dan ini bukan sesuatu yang aneh juga gitu, karena sebetulnya Minerva yang generasi pertama, jadi yang Minerva 250R yang menggendong mesin 250 cc dengan pistonnya kalau nggak salah 72 mili bla 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 72,6 apa berapa gue lupa. Pokoknya itu gue nggak bakal bahas lengkap gitu ya. Jadi motor itu bisa dibilang pakai mesinnya Sachs. Walaupun gue nggak dapet trailnya apa gitu ya, cuman memang gue sempat googling, sempat apa gitu kan, dan gue sempat lihat kalau ada ketrikan Sachs gitu ya, kayak misalnya contoh apa sih buktinya Kawasaki dibikin di bajai dan lain sebagainya gitu. Itu dari kode ketriknya. Dia menggendong mesinnya Sachs itu yang 250, tapi itu cuma generasi pertama gitu loh. Kemudian untuk generasi kedua yang bakal dibahas di video di sini adalah Minerva Megeli 250 RV atau RE. Nah, kalau misalnya dilihat dari nama, jadi Minerva Megeli ini sama seperti Kawasaki Bajaj gitu loh. Jadi itu adalah dua merek. Megeli sendiri adalah sebuah merek dari Inggris gitu ya. Jadi kita udah ngomongin berapa negara ini? Indonesia, Cina, Inggris, Jerman gitu. Jadi Megeli itu adalah sebuah merek produsen motorcycle sama produsen motor gitu kan, dan dia berasal dari Inggris. Dan dia itu kalau nggak salah ada kelas 125 dan kelas 250. Jadi masuknya nama Minerva Megeli karena itu adalah bisa dibilang yang ngerakit di Indonesia itu adalah PT Minerva
sorry, brand namanya adalah Minerva, kemudian itu adalah cetak birunya dari Inggris gitu loh. Jadi bukan sebuah kopi, bukan pure Cina dan lain sebagainya segala macam. Gue nggak tahu produsennya di mana yang kayak gitu gitulah, karena PT Minerva itu sempat ada collab, bukan Minervanya tapi Lochinnya itu sempat collab, Minervanya juga sempat ada ini gitu kan. Dan sempat ada yang bilang Minerva juga dijual di luar negeri gitu kan, kayak gimana gue nggak tahu gitu ya. Tapi untuk secara detailnya kayak di Amerika, benua Amerika segala macam, Megeli itu lebih dinamakan Megeli gitu loh. Jadi Bensi Megeli 250 atau Bensi 250 gitu. Jadi yang banyak keluar di luar itu adalah yang seri 250R atau generasi pertama, bukan generasi kedua gitu loh. Nah, yang mau dibahas adalah generasi kedua. Oke, langsung masuk ke pembahasan aja. Minerva Megeli RV atau RE adalah mesin 250 cc dengan silinder tunggal. Dia 4 klep, 4 klep terus, tapi masih SOHC, enggak, tapi masih SOHC, tapi dia masih SOHC tapi sudah 4 klep. Nah, maksud gue gitu. Kemudian dia liquid cool gitu kan, atau berpendingin cairan dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan generasi pertama dan generasi kedua. Secara spesifikasi dia memproduksi 26,6 brake horsepower dengan torsi itu 22 Nm dan RPM-nya cukup rendah gitu. Jadi horsepower-nya itu ada di RPM 9000 gitu kan. Jadi untuk mesin 250 cc dengan panjang langkah hanya 53,6 mm, potensinya masih sangat jauh. Jadi apa sih spesialnya motor ini gitu? Kalau lihat dari datanya kayak nggak begitu spesial ya, apalagi motor-motor tersebut motor-motor sekarang punya spesifikasi yang jauh lebih tinggi daripada motor-motor seperti itu. Oke, jadi gue mau menceritakan dulu ya pengalaman gue test ride Minerva Megeli 250 RV. Dulu punya senior gue waktu gue masih di Semarang. Gue lupa namanya Mas siapa gitu, dia angkatan 2007 kalau nggak salah, Windu apa siapa gue lupa. Dia teknik, kalau nggak teknik mesin, teknik industri. Gue udah lupa, angkatan 2007. Dia tetangga kos gue gitu. Jadi waktu itu gue pengen ganti antara ini Jupiter MX gue bingung mau ganti apa gitu kan. Terus gue cari-cari referensi, dan karena dia lebih ngerti soal mesin dari gue, jadi gue tanya dia gitu kan dan lain sebagainya. Terus dia bilang ya udah coba aja Minerva gitu kan. Minerva gue katanya lu coba aja gitu kan. Terus gue bilang nggak apa-apa Mas, iya katanya nggak apa-apa gitu kan. Malah kita bisa sekalian tandem katanya riding. Ya udah gue tandem dulu MX gue 180 cc. Feeling dulu deh. Feelingnya itu motornya nggak kerasa berat. Gue nggak terintimidasi dengan bobot motor, padahal dulu berat gue waktu masih di Semarang tuh ringan banget gitu. Jadi kalau diceritain buset itu badan gue cuma ada kulit sama tulang doang gitu. Berat gue paling 40 dulu. Jadi tinggi gue sama, cuma beratnya doang cuma 40 gitu. Jadi gue kurus banget tuh. Tapi gue nggak merasa terintimidasi dengan bobot motornya gitu kan. Terus kemudian keluar kosan, belok kiri, belok kanan, langsung masuk jalan Banjarsari. Gue inget banget gitu. Itu turunan, posisi jalan turunan, terus gue langsung buka gas gitu. Jadi emang gue udah izin sih sama yang punya gitu. Dan yang punyanya juga bilang kalau lu berani buka gas aja kata dia gitu kan. Dan dia juga bawa motor gue. Jadi waktu itu tandem 250 cc silinder tunggal 4 klep SOHC, yang satunya 180,18 silinder tunggal. Sama sih gitu. Sisanya sama, cuma bedanya di giginya banyak. Gue 4 gitu kan. Dan keren dan wiri waktu itu. Jadi memang jalannya agak sedikit turun, jadi gue berani sedikit buka gas. Oh ya, jangan khawatir, itu gue jalan malam gitu ya, karena waktu itu gue pulang kerja gitu. Tempat gue kerja itu tutup jam 10 waktu itu. Jadi jalannya malam gitu ya, itu sekitar jam 1, jam setengah 1 malam. Gue langsung buka gas, ngangkat sedikit sih, nggak banyak gitu kan. Jadi gue memang mainan kopling juga waktu itu kan. Terus ya motornya gue bawa gitu kan, dan akselerasi ataupun top speed dulu memang tidak terlalu wow gitu, karena gue prediksi power on the wheel mungkin sekitar 22 wheel horsepower ya, dengan power on cranknya itu sekitar 27. Dulu udah ada dyno gitu ya, tapi memang belum terlalu populer gitu. Jadi dan gue juga anak kuliahan gitu ya, jadi buat ngeluarin duit 35.000 buat dyno tuh mahal buat gue. Jadi waktu itu gue bawa gitu kan, dan posisinya gue di depannya gitu kan. Ya motor gue yang MX bisa keep up gitu, baik dari segi akselerasi ataupun top speed di gear 4, gear 5 dia masih bisa keep up gitu kan. Terus kemudian gua ngikutin, jadi udah ada rutenya sih waktu itu, terus kita udah setuju mau ke Kopeng waktu itu. Masuk jalan Banjarsari ke arah Masjid Kampus Undip, Masjid Kampus Tembalang. Nah itulah pokoknya masjid kampus yang di pertigaan lampu merah itu.
gue nggak berani bawa kencang dulu gitu, jadi cuman lurusan doang kencang, terus beloknya juga standar, gak terlalu cornering sampai gue dapet feel motornya gitu, sampai gue beradaptasi. Terus kemudian gue lihat setelah kolong jembatan jalanannya lurus kosong gitu kan, terus dia ngasih bilang gitu kan, kosong, gas ya udah gitu. Setelah kantor pemadam kebakaran gue buka gas gitu kan, kenceng juga gitu motornya dalam hati gue gitu kan, ya iyalah 20 sekian on brake, 20 sekian wheel horsepower gitu kan. Jadi gue bawa kencang gitu kan, terus patung kuda gue ngambil kiri ke arah Kopeng lah akhirnya gitu kan. Dan itu kan dari patung kuda ke arah Kopeng itu bisa dikatakan jalannya lurus saja gitu ya. Jadi gak terlalu berat gitu kan, dan gue juga ya masih bisa ngimbangin lah gitu. Cuman memang waktu itu gue agak terganggu sama visornya. Jadi waktu itu gue gak tahu ya ini visornya udah bawaan dari dari dia apa enggak, apa diganti gue nggak tahu gitu. Cuman waktu itu visornya dark dan visor dan itu nggak tembus gitu loh, karena itu waktu itu malam juga kan. Terus juga gue bisa dibilang belum biasa gitu pakai motor fairing, karena sebelumnya gue cuma pernah pakai motor kayak gini gitu, Jupiter MX. Sempet pernah nyobain RC segala macam gitu, tapi visornya nggak ada yang dark visor kayak gitulah gitu. Jadi gue nggak bisa begitu tuck in sama motor gitu kan. Jadi ya udah bawa aja, terus masuk ke daerah-daerah yang masih banyak lurusannya, naik turun gitu kan. Itu oke banget, motornya nggak kerasa berat gitu kan. Dan sejujurnya feeling gue waktu itu antara gue bawa MX gue memang lebih ringan bawa MX gue, jadi kerasanya lebih kencang MX gue gitu. Tapi mungkin karena memang power to weight ratio-nya Minerva itu lebih kecil, nggak lebih kecil sih kayaknya, bisa jadi lebih besar gitu. Tapi MX gue berat kosong MX gue kan jauh lebih ringan gitu. Jadi ya kayak gitulah gitu kan. Terus masuk ke daerah Kopeng, nah inilah gitu, saat masuk ke daerah Kopeng gue mulai nikung gitu kan. Ya lu tau lah Kopeng kayak gimana jalanannya gitu kan, apalagi nggak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang udah rame banget orang-orangnya gitu. Kalau dulu kan memang wah itu enak banget lah, jam setengah 1, jam 2, jam 1, jam 2 itu enak banget gitu buat nikung di Kopeng. Dan gue yang bisa dikatakan, gue nggak tahu ya bannya baru apa enggak, gue nggak tahu bannya merek apa waktu itu ya. Cuman ya gitulah gitu kan, gue bawa motor itu di Kopeng. Wah itu enak banget, motornya nurut banget gitu. Jadi gue nggak merasa terintimidasi, karena pikiran gue kalau motor besar itu gue ngerasanya bakal berat beloknya gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi gue cuman belok sedikit gitu kan, dia udah nurut, belok sedikit dia udah nurut. Akhirnya gue makin lama makin berani gitu kan, dan gue makin berani. Dan beberapa tikungan high speed corner bahkan gue sempat nyobain knee down, elbow down, segala macam yang kayak gitu-gitulah gitu kan. Gue udah mulai berani. Gue tahu ini buruk banget ya buat dilakuin di jalan raya gitu. Cuman itu jalannya sepi banget gitu. Gua nggak mengatakan pembenaran ya gitu kan. Jadi cuman ya emang untungnya gitu knalpotnya standar gitu ya. Jadi suaranya nggak ganggu orang gitu loh. Ya kalau ganggu paling gue dilempar kayu gitu. Jadi waktu itu di Kopeng enak banget, terus berhenti sedikit gitu kan di Burjo, terus senior gue bilang bensin masih ada, tembusin Bandungan. Ya udah gitu kan. Kita akhirnya ke Bandungan gitu kan. Jadi kalau ada yang nggak tahu Kopeng itu gimana sih, Kopeng itu kayak ini Salatiga, ini Ambarawa, terus Kopeng itu tengah-tengah, terus dari situ bisa tembus ke Bandungan juga gitu loh. Nah terus akhirnya kita lanjutin Bandungan gitu kan sampai ke atas gitu kan, sampai kita tempat ngopi gitu kan. Dan gue pikir abis itu gue bakal tukeran lagi motornya, ternyata enggak gitu. Dia bilang gue enakan bawa motor lu gitu, karena motor lu lebih ringan dari motor gue katanya. Oke. Gue seneng-seneng aja bos gitu kan bawa motor orang gitu. Gue ya dulu anak bander gitu ya sekarang juga anak bander sih, maksud gue pakai motor orang. Kalau kecelakaan bapak gue yang ketempuhan gitu. Ya jangan sampai gitu. Ya untungnya nggak celaka gitu. Ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi waktu itu gue bawa Minerva itu, wah itu enak banget gitu. Bahkan ya gue dulu udah ngerti chicken strip gitu. Gue ngelihat chicken stripnya juga cukup tipis gitu ya. Cuman memang hanya ke kanan gitu. Jadi waktu itu gue nggak berani belok ke kiri. Jadi biasanya motor itu susah belok kanan, ini susah belok kiri. Kenapa? Karena dia sebelah kirinya nyangkut sama footstep, gue inget banget gitu. Jadi waktu gue belok, gitu. Jadi kayak itu traumatik sendiri gitu loh buat gue. Jadi kayak ya gimana ya gitu. Walaupun suspensinya memang udah upside down segala macam, tapi gue nggak kerasa itu keras banget. Ya keras gitu, tapi masih oke gitu ya. Tapi nggak begitu keras gitu kan. Terus itu gue inget banget itu suara yang grinding banget di ears di kuping gue gitu. Akhirnya ya gitulah. Jadi gue cuma bisa belok agak ekstrem itu ke kanan gitu kan, terus ke kirinya itu nyangkut. Terus kemudian balik lagi ke Tembalang, ya sudah gitu kan, santai. Gitu. Nah kemudian akhirnya gue nggak jadi beli motor itu. Kenapa gue nggak jadi beli? Karena satu, sesuai dengan namanya, megelin. Jadi maksa banget ya, tapi ya megelin.
gitu. Jadi megeli mana loh. Istilahnya buat gua tinggi gua, kalau penasaran, tinggi gua 180. Buat gua yang tingginya 180, postur gua 180 itu motor tuh kerasa kecil. Jadi walaupun motor itu buatan Inggris atau apa, sumpah itu motor kecil gitu. Jadi nggak begitu nyaman gitu loh buat gue bergerak bebas di atas motor itu gitu. Cuman memang kalau untuk yang ridingnya agak agresif gitu ya, jadi kalau lu belok gitu terus badan lu langsung geser ke kanan, itu enak banget gitu, motornya nurut gitu. Tapi pas geser ke kiri ya percuma gitu, karena nyangkut ke footstep. Nggak tahu footstep, nggak tahu standar, kayaknya standar, nggak tahu, kayaknya footstep juga gue nggak tahu. Karena biasanya nyangkut itu pasti ada salah satu. Gue nggak tahu, gue nggak ingat banget gitu. Cuman gue taunya itu ada suaranya gitu kan, dan gue takut jatuh waktu itu, makanya gue traumatik sedikit. Terus kemudian feeling gue ya itu ya, motornya enak banget buat dibawa gitu. Fuel consumption juga nggak begitu boros. Seliternya masih 22, 23 gitu kan, dan itu pun agak dibetot-betot gitu. Jadi gue terbiasa dari dulu buat ngecek fuel consumption motor berapa. Jadi isinya metodenya adalah full to full. Nah terus kemudian yang gue rasakan adalah dari performanya dia kurang responsif ya dari gasnya gitu. Mungkin karena itu faktor dari karbu gitu ya, karena gue sempat lihat motornya dibongkar ya, karena tetanggaan kamar gitu loh, gue sempat lihat dia bongkar motornya, dan itu Venturinya adalah 34 mm, dia karburatornya masih pakai yang vakum gitu. Jadi nggak responsif gitu, tapi mungkin bisa diganti pakai yang lain gitu kan. Terus kemudian motornya juga cukup ringan segala macam gitu, dan walaupun beberapa tahun kemudian gue sempet pakai Ninja 250 RR mono, dan waktu itu gue pakai mono juga agak begajulan istilahnya. Gue sampai jatuh di UI waktu itu, gue ingat banget. Ya, gue lagi nikung gitu kan, saking pedenya sama motor gitu, nggak ada suara gerasak gerusuk, gue akhirnya delosor, gue low side, pelan waktu itu, tapi memang gue terlalu miring. Akhirnya jatuh gue pakai mono, terus adik gue marah-marah. Intinya gitu, jadi bisa dikatakan kalau kita comparing dengan mono ya, secara performa jelas RV kalah gitu. Tapi kita harus ingat kalau mono itu ada di beberapa tahun setelah RV, setelah teknologinya RV. Jadi mono itu sudah pakai throttle body 32 mm, injeksi segala macam gitu kan. Bahkan dia punya panjang langkah yang lebih panjang, yaitu mono itu 61,1 atau 61,2 mm, gue lupa. Dan dia itu pistonnya cuma 72 mm, tapi limit RPM-nya lebih tinggi daripada si RV, bahkan peak power-nya juga terasa lebih tinggi gitu kan. Makanya kalau kita hitung ya udah jelas mechanical energinya lebih tinggi si mono daripada si RV gitu. Dan dia juga DOHC, berarti sudut tap-nya bisa lebih luas dibandingkan RV, berarti volumetric efisiensinya bisa lebih baik, airflow-nya bisa lebih baik, dan lain sebagainya, kayak gitu-gitulah. Tapi gua rasa kenapa jadi sesuatu yang spesial RV 250 ini? Karena sesuai dengan temanya, budget di bawah 20 juta. Jadi walaupun gue gak bakalan mau beli motor itu untuk kendaraan harian, tapi kalau gue orang yang track oriented, gue pasti beli motor itu untuk latihan. Jadi pertama untuk spare part kita lihat ya, untuk itu memang agak sulit ya, tapi maksud gue spare part kita bisa kanibalan segala macam gitu kan. Tapi kalau untuk body segala macam itu udah banyak yang KW-nya gitu, udah banyak yang jual gitu kan, dan kita bisa bikin dari fiber sendiri segala macam yang kayak gitu-gitulah. Jadi gua rasa untuk soal body gitu ya, apalagi kalau kita ke sirkuit sering jatuh itu no problem gitu kan. Terus harganya juga masih affordable gitu. Dan terus untuk performa di sirkuit, walaupun itu motor tua, harganya murah segala macam, tapi itu masih oke gitu loh. Apalagi dengan peak powernya cuma di RPM 9000, itu kalau kita bisa meningkatkan tenaganya, kayak geser timing pengapian segala macam gitu, meningkatkan volumetric efisiensinya gitu, itu motor itu buat tembusin 30 WHP itu kayaknya sangat amat visible gitu gue bilang. Jadi sangat mungkin motor itu tembus 30 wheel horsepower gitu loh. Jadi untuk motor di harga 20 juta gitu ya, itu oke banget, di bawah 20 juta, karena range belinya itu di angka 10 sampai 15 juta tergantung kondisinya gitu. Terus kalau untuk modifikasi gitu ya, kalau misalnya untuk sekarang gitu ya, kita bisa lah modifikasi yang sedikit-sedikit. Pertama dari camshaft gitu ya. Jadi kalau misalnya memang meninggikan peak power, berarti lift cam out-nya harus ditinggikan gitu kan. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi daripada lift cam in. Kemudian gue nggak tahu ya CDI-nya ada apa enggak, tapi kalau misalnya nggak ada, kita bisa ngakalin pakai CDI aftermarket yang lain gitu, kayak dari BRT dan lain sebagainya yang punya limit RPM lebih tinggi gitu, di angka 13.000 cukup menurut gue, karena panjang langkahnya juga 53,6 gitu kan, dan itu sangat visible buat dapat segitu. Dan dia piston 77 mm. Untuk sekarang gitu ya, udah ada produsen Athena, Wasner, Wiseco gitu segala macam yang kayak gitu-gitu. Jadi
part aftermarket yang cukup oke masih ada gitu kan. Terus knalpot ya udahlah, kalau knalpot memang lu bisa banyak sih gitu produsen-produsen dari Purbalingga segala macam yang jual knalpotnya di harga sejutaan gitu. Jadi modifikasinya cuma di cam, porting, terus CDI, karbu, terus ya karbu bahkan kita bisa beli yang KW-KW-an gitu ya, cukup lah gitu kan. Kalau cuma buat latihan ya, bukan buat competitive purpose loh ini. Buat latihan oke lah gitu, buat kita ngandelin feeling kita ke motor gitu. Terus overall sih oke banget gitu, swing armnya nggak harus diganti gitu kan. Terus dia stangnya juga udah under yoke gitu kan, jadi udah upside down juga dan dia bisa adjustable gitu. Jadi preloadnya itu bisa lu set sendiri gitu loh. Jadi apa ya, dengan piston, sekalipun lu pakai piston Wiseco gitu yang harganya mungkin sekitar 3 jutaan gitu ya, kalau untuk diameter 77 mili itu masih dikatakan masih oke gitu, masih murah gitu. Jadi bukan masih murah, totalnya masih di bawah 20 juta gitu ya. Nanti gue bakal kasih rinciannya lah pas diedit gitu, di sini gitu kan. Jadi nanti gue bakal edit videonya. Gitu. Jadi Minerva Megeli RV 250 adalah motor yang cocok banget gitu, buat yang senang berkendara agresif dan mereka mau coba-coba masuk ke sirkuit. Daripada kita beli CBR 250 atau Ninja 250 mono gitu ya, memang untuk yang track oriented, atau bahkan ZX 25R yang memang dia track, balik lagi track oriented, atau RC 250, RC 200 yang udah jelas harganya mahal gitu ya. Mungkin untuk cutting cost hanya untuk latihan kita bisa beli motor itu gitu kan. Terus nanti untuk kompetisinya kita pakai motor yang lain ya, memang pasti ada penyesuaian lagi gitu. Tapi setidaknya lu bakal tahu kapan harus breaking pointnya di mana, segala macam di mana, dan udah jelas gitu ya, namanya latihan pasti ada jatuh gitu kan. Dan ngebenerin motor itu lebih murah gitu loh dibandingkan ngebenerin motor yang kayak Honda CBR 250 terus Ninja 250 mono gitu. Itu udah gak usah diomongin gitu. Jadi sekian dari gua. Kalau lu seneng dengan video ini lu bisa like, kalau lu gak seneng lu bisa dislike, atau lu share atau apa gitu kan. Balik lagi nih, ini adalah kelanjutan bagaimana kita punya motor 20 juta gitu. Jadi best deal lah gitu, apa yang bisa kita dapat dengan harga 20 juta ke bawah gitu loh. Kalau 10 juta gue pusing juga nyari apa gitu kan. Paling itu. Kalau misalnya ada mau ini ya apalah gitu, kalau saran silahkan di komen. Dan gue mungkin seri ini nggak bakal berlanjut lama sampai setahun 2 tahun gitu ya, mungkin karena gue terbatas dengan motor yang udah pernah gue rasain kayak Minerva, RC gitu ya. Jadi gue belum segitu tuanya untuk tahu motor-motor di bawah tahun 2000 gitu ya. Mungkin ada yang di bawah tahun 2000 kayak Era King gitu-gitulah gitu kan, tapi nggak begitu banyak gitu. Dan kalau misalnya memang ada yang mau minta footage-nya mana lu pakai Megeli gitu, kalau ada yang mau minjemin silakan, gue tinggal di Karanganyar gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Pinjemin dong. Beli gak ada duit. Jadi paling itu ya gitu. Terus kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya memang ada motornya, gue bakal kasih footage. Ini cuma sharing pengalaman gue waktu pakai Minerva Megeli 250 RV waktu itu. Jadi gue nggak tahu yang generasi satunya gimana gitu. Katanya generasi satunya performanya lebih buruk atau lebih baik, gue nggak tahu juga gitu. Tapi ini cuma khusus Minerva Megeli RV gitu. Sekian dari gue, Green Wombat out.